Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Kali ini saya akan praktekkan materi cara menyambung antar surat, dan saya akan praktekkan sekalian yaitu materi sanad Al-Fatihah, bagaimana menyambung Al-Fatihah dengan Al-Baqarah ya. Tentunya di situ judulnya menyambung antar surat juga gitu kan. Nah, sekarang saya praktekkan ya untuk menyambung dari ayat 7, maka kita memulai dari ghairil saja, jangan dari sirotol, karena nanti kalau kepanjangan tentu nggak kuat ya nafasnya, bagi yang nafasnya pendek gitu ya. Jadi kita mulai dari ghairil ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Lalu nanti kita sambung ke basmalah dan alif lam mim Al-Baqarah gitu ya. Maka untuk cara menyambung antar surat maka hanya boleh dengan 3 cara ya, nggak boleh dengan 4 cara seperti yang dilakukan dalam menyambung ta'awudz, basmalah dan alhamdulillah. Karena apa? Karena untuk menyambung antar surat itu nggak ada ta'awudznya, juga di situ hanya ada basmalah. Otomatis ada satu yang tidak boleh dilakukan saat menyambung, yaitu apabila menyambung cara yang nggak boleh ya, yaitu apabila menyambung ayat akhir dari surat pertama lalu disambung dengan basmalah, lalu diwaqaf, lalu baru baca ayat awal surat berikutnya. Nah, ini yang nggak boleh. Kenapa? Karena tentunya nanti dikira bahwa basmalah adalah bagian dari surat sebelumnya. Bisa dipahami ya? Jadi ini yang tidak boleh dilakukan saat menyambung antar surat. Adapun cara yang 3 cara itu boleh. Sekarang saya akan praktekkan yang 3 caranya. Ingat-ingat ya poin yang nggak boleh tadi ya, yaitu menyambung akhir ayat surat pertama disambung dengan basmalah lalu diputus baru ayat awal surat berikutnya. Ini yang tidak boleh gitu ya. Sekarang saya praktekkan untuk Al-Fatihah sendiri di situ sekalian dengan materi sanad Al-Fatihah tentunya ya, yaitu cara menyambung Al-Fatihah dengan Al-Baqarah gitu. Nah, kalau menyambung dari Al-Fatihah ke Al-Baqarah maka kita memulainya dari ghairil saja ya, jangan dari sirotol ya, karena tentu kepanjangan ya kalau dari sirotol gitu kan. Maka kita mulai dari ghairil saja ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka kita mulai dari ghairil ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ini adalah cara yang banyak yang susah ya, karena di situ disambung semua dari ghairil lalu waladhdallin, lalu bismillah ya, lalu alif lam mim. Dan perhatikan untuk membaca alif lam mim, pada saat lam ke mim itu jangan dinaberkan ya. Ini banyak sering terjadi kesalahan saat mengucapkan alif lam mim, lamnya itu ditinggikan suaranya atau seperti naber. Tapi dia datar ya, karena mim itu dia sudah punya sifat gunnah, jadi tidak usah ditinggikan suaranya saat mentasydidkan mim dari lam ya. Jangan alif lam, nah itu nggak boleh, tapi datar aja suaranya, alif lam gitu, lam mim. Dan jangan lupa dengungnya dilamakan ya, karena di situ gunahnya gunah yang tingkatan pertama, yaitu gunah yang paling akmal matakun atau paling sempurna gitu ya. Nah, lalu saya tadi sudah praktekkan untuk yang waslul jami' ya, atau menyambung semua dari tiga bacaan itu ya, yaitu dari waladhdallin disambung ke basmalah lalu disambung ke alif lam mim. Sekarang cara yang kedua yang boleh, yaitu
memutus yang ayat 7 ghairil maghdubi alaihim waladhdallin diputus atau diwaqaf, lalu baru baca bismillah dengan alif lam mimnya disambung. Ya, atau saya praktekkan nggak apa-apa biar lebih paham ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, waqaf, lalu bismillahirrahmanirrahim alif lam mim, yaitu cara menyambung yang kedua. Adapun cara yang ketiga tentunya kita tahu ya. Jadi di wakaf semua, ghairilnya di wakaf, bismillahnya di wakaf, lalu alif lam mim di wakaf atau namanya wakful jami. Ya, cara yang ketiga tidak usah saya praktekkan karena tentu sudah biasa kita lakukan ya, yaitu di wakaf semua setiap akhir ayat gitu atau akhir bacaan. Mungkin ini ya untuk materi cara menyambung dari antar surat. Oh ya, satu lagi untuk hati-hati saat kita menyambung antar surat, yaitu di surat At-Takatsur ya, karena itu ada spesial khusus atau penghususan untuk cara menyambung basmalah ke At-Takatsur itu Alhaakumut Takatsur ya awalnya, maka di situ jangan Bismillahirrahmanirrahim milhakumut takasur salah ya, tapi di situ harusnya mi'alha ya, jadi a-nya tetap dibaca fathah ya. Ini perhatikan ya kalau kita ingin menyambung basmalah dengan At-Takatsur ayat pertama ya. Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur ya. Nah, kalau al-qari'ah bagaimana? Kalau al-qari'ah mil qari'ah ya. Kalau cara menyambung basmalah dengan al-qari'ah biasa, jadi hamzah wasol al-qari'ahnya ya. Karena al-qari'ah itu isim di situ al-qari'ah ya. Berarti bismillahirrahmanirrahimil qari'ah. Tapi kalau alhaakumut takatsur tadi a harus dibaca a, alha ya. Bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur. Nah, itu perbedaan spesial kalau kita menyambung di surat At-Takatsur ya. Adapun di Al-Qari'ah seperti biasa yaitu hamzah wasol mil qari'ah. Kalau alhaakumut mi'alha, mi'al ya. Bismillahirrahmanirrahim mi'alha ya. A-nya dibaca fathah ya. Barakallahu fiik, semoga mudah dipahami ya. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma amin.